Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Gadis Solok anak tukang jahit jadi ekspert di perusahaan listrik Prancis. Meski seringkali dicemooh karena kondisi ekonomi keluarga, tidak membuat Siska Hamdani menyerah. Anak penjahit pakaian itu berhasil mengubah nasibnya. Ia menapak tangga sukses dengan menyelesaikan PhD dan menjadi ekspert ahli di perusahaan EDF Electricité de France SA, sebuah perusahaan utilitas listrik Prancis semacam BUMN. Berikut sukses story Siska Hamdani. Pada medio 2000-an awal, Siska Hamdani bukan siapa-siapa. Wanita asal Nagari Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat itu hanya seorang mahasiswi berprestasi di Akademi Teknologi Industri Padang (ATIP), yang mendapatkan beasiswa semester gratis dari Bumi Asih, karena meraih nilai IP rata-rata 3,98-4.0. Bahkan berkat kecerdasan yang dimilikinya, ia pun berhasil menamatkan kuliah dalam waktu 2,5 tahun dari rata-rata masa kuliah di ATIP 4 tahun. Saya tamat ATIP tahun 2002. Saya bersyukur bisa tamat dari ATIP dalam waktu 2,5 tahun dan selama kuliah saya gratis uang semester, karena dapat beasiswa dari Bumi Asih. Beasiswa itu didapat karena saya meraih IP tertinggi dari untuk semua jurusan di ATIP, kata Siska anak sulung dari 3 bersaudara pasangan Yulizar 69, dan almarhumah Yasma Erni itu. Sebelum kuliah di ATIP, wanita kelahiran tanggal 25 Januari tahun 1980 itu menempuh pendidikan SD 01 Jawi-Jawi dan pernah meraih juara umum di sekolahnya. Tamat tahun 1992, Siska melanjutkan sekolah ke SMP 3 Gunung Talang. Di SMP, ia pun berhasil meraih juara umum dan juga sering dilibatkan pihak sekolah untuk mengikuti lomba P4 tingkat provinsi dan lomba speech contest lomba pidato bahasa Inggris. Tamat SMP tahun 1995, Siska kemudian melanjutkan sekolah ke Kota Padang, yaitu di Sekolah Analisis Kimia Padang, SMAKPA. Di sekolah yang berada di bawah Kementerian Perindustrian itu, Siska pun juga mendapatkan beasiswa gratis uang SPP, karena meraih juara umum sejak dari catur Wulan 3. Meski begitu, sekolah gratis di SMAKPA juga dicemooh orang kampung ketika itu. Ada beberapa orang kampung yang mencemooh orang tua saya. Mereka bilang ke orang tua saya, kalau saya tidak tahu diuntung sekolah di SMAKPA, karena di SMAKPA itu biaya sekolahnya mahal. Tapi orang tua tidak menjawab apa kata orang itu, dan mereka yang mencemooh itu juga tidak tahu kalau saya dapat beasiswa full sejak tahun kedua, ujarnya. Siska mengatakan bahwa setelah tamat dari ATIP, ia banyak mendapat nasihat dari orang-orang hebat yang merupakan akademisi di UNAT, seperti Prof. Dr. H. Profesor Jamarun, MS pembantu rektor UNAT tahun 2006 sampai tahun 2010, Zamsibar, dosen jurusan kimia UNAT, dan Alam Rusdi Jamal yang pernah menjadi wakil rektor UNAT. Mereka menyarankan saya untuk melanjutkan kuliah ke Universitas Gadjah Mada, UGM. Dengan senang hati, saya pun kemudian mengikuti saran tersebut, kata Siska yang dihubungi via WhatsApp. Namun, upaya Siska untuk bisa kuliah terbentur dengan kondisi ekonomi orang tua yang pas-pasan, karena hasil dari pekerjaan sang ayah sebagai penjahit pakaian yang nyambi menjadi petani ladang itu, hanya mampu untuk biaya kebutuhan sehari-hari keluarga dan juga biaya sekolah 2 orang adik-adiknya. Ditambah lagi adanya cemooh orang kampung terhadap keinginannya untuk melanjutkan kuliah S1 di UGM. Meski begitu, Siska tak menghiraukan cemooh tersebut. Ia pun kemudian mencoba untuk meminta bantuan ke teman-temannya waktu sekolah di SMAKPA. Gayung bersambut, 3 orang temannya di SMAKPA bernama Ari Satriawan, Basri Hamdani dan Andre yang saat itu sudah bekerja di Jakarta, patungan untuk meminjamkan uang sebesar 4 juta rupiah untuk biaya masuk UGM. Beasiswa dari PT Semen Padang tahun 2002, Siska pun masuk sebagai mahasiswi baru di jurusan Kimia Fakultas MIPA UGM.
Di tahun kedua kuliah, Siska lagi-lagi dibentur persoalan ekonomi keluarga, karena orang tuanya tidak punya uang untuk bayar semester. Bahkan ketika itu, orang tuanya juga sempat mengajukan permohonan ke Pemda dengan membawa bukti hard copy IP 3,98 yang diraihnya. Tapi sayangnya, tidak dapat bantuan saat itu. Papa begitu sedih saat itu. Saya di tanah rantau ketika itu juga panik memikirkan uang kuliah. Setiap hari saya berdoa kepada Allah SWT agar diberi kemudahan, ungkapnya. Doanya dijabah Allah SWT. Ia mendapatkan beasiswa sebesar 1,2 juta rupiah dari PT Semen Padang dan dari dana beasiswa itulah akhirnya Siska bisa membayar uang semesternya. Bukan kali itu saja, tapi PT Semen Padang juga memberikan beasiswa sampai Siska tamat kuliah pada tahun 2004. Total beasiswa yang saya dapatkan dari PT Semen Padang sebesar 2,4 juta rupiah. Beasiswa tersebut saya terima setiap semester. Bagi PT Semen Padang uang sebesar itu tidak ada apa-apanya, tapi bagi saya sangat luar biasa besarnya, karena berkat beasiswa itulah saya bisa menyelesaikan kuliah saya di UGM pada tahun 2004. Alhamdulillah, terima kasih PT Semen Padang atas kontribusinya. Kalau bukan karena bantuannya, belum tentu saya bisa bekerja dan menetap di Paris. Luar biasa efek dominonya, kata Siska. Kuliah di luar negeri setelah tamat dari UGM, Siska kemudian diterima bekerja di Bachmann Laboratories Asia Ltd, sebuah perusahaan multi internasional asal Amerika. Oleh perusahaan, ia ditempatkan sebagai Sales Technical Support untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper, RAPP, di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama 6 bulan. Kemudian di pertengahan 2005, ia pun mendapat 3 program beasiswa S2, yaitu beasiswa program-program Impact Scholarship di Jepang, beasiswa France Excellence di École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier dan beasiswa dari Bachmann Laboratories di Memphis, Amerika. Dari ketiga beasiswa tersebut, Siska pun mantap memilih beasiswa France Excellence, karena keahlian kimia di Prancis sangat terkenal di dunia. Selain karena keahlian kimia Prancis sangat dikenal, motivasi saya kuliah di Prancis juga untuk ingin belajar bahasa Prancis, karena kalau untuk bahasa Inggris saya sudah fasih, kata Siska. Beasiswa France Excellence tersebut, katanya melanjutkan, tidaklah mudah untuk didapatkan. Karena beasiswa France Excellence itu diberikan kepada 150 orang di dunia dan dirinya merupakan satu-satunya dari Indonesia dan yang pertama mendapatkan beasiswa tersebut. Pada tahun 2007, ia pun berhasil mendapatkan gelar Master MSc. Begitu saya menerima beasiswa, saya juga sempat dicemooh oleh seseorang dari lembaga Prancis yang bekerja untuk membantu mahasiswa Indonesia. Mereka ketika itu memaksa saya untuk les bahasa Prancis 6 bulan, tapi saya tidak mau karena biaya lesnya mahal. Dan mereka juga tidak tahu kalau saya dapat summer class selama 2 bulan belajar bahasa Prancis yang biayanya ditanggung oleh pemerintah Prancis, katanya. Setelah menyelesaikan program master di École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier dengan skala 18,5 dari 20, pada tahun 2007 Siska kemudian melanjutkan program PhD, setingkat doktor. Doktorat en Fisico-Chimie des Matériaux Polymères atau spesialis bidang polimer untuk kabel tengangan tinggi di Université Montpellier II dengan disertasinya tentang silikon untuk aplikasi pada suhu tinggi seperti kabel keamanan. Bahkan, di Université Montpellier II, penelitian dasar terkait dengan pengisian mineral, mekanisme tahan api juga telah dipatenkan dan dipublikasikan. Ada 5 buku yang telah ditulis dan telah dipublikasikannya, serta juga beberapa paten yang telah dikantongi Siska selama menjalani studi PhD di Prancis. Di antaranya, Composition Aqueuse Ignifuge dari FR Paten Nasional Prancis, Fabrik Compressing a Transparent, Fire Resistant Coating dari European Worldwide Patent, dan Polystyrene Expense Ignifigur par Hydroxide de Aluminium dari FR Paten Nasional Prancis. Program PhD itu juga merupakan beasiswa yang ditawarkan oleh orang Rusia di Université Montpellier II. Mereka menawarkannya, karena mereka tertarik dengan tesis saya, yaitu inovasi baru yang dapat meluruskan rambut keriting orang Afrika, bebernya.
Setelah menyelesaikan program PhD pada tahun 2011, Siska kemudian diangkat menjadi asisten dosen di Laboratorium Université Montpellier II. Kemudian pada tahun-tahun 2014 sampai tahun 2015, menjadi asisten dosen Ingénierie des Matériaux Polymères à l'INSA de Lyon, yang merupakan pusat polimer nomor 1 di Prancis. Setelah di De Lyon, Siska kemudian bekerja di Research and Innovation Engineer dari Maret tahun 2015 Juli tahun 2018. Dan, sejak Oktober tahun 2018 sampai sekarang, Siska bekerja di EDF dan ditempatkan sebagai spesialis polimer di EDVANCE yang merupakan anak perusahaan EDF. Kini, Siska tinggal kota Versailles, dekat Paris, Prancis, dan telah menikah dengan ahli IT di perusahaan Saint-Gobain untuk aerospace, dan juga seorang mualaf berkebangsaan Prancis bernama Jerome pada Desember tahun 2009 di kampung halamannya Nagari Guguk, Kabupaten Solok. Dari pernikahannya, Siska Jerome dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Sileana Nilam, 9 tahun, dan Emily Intan, 2,5 tahun. Meski sudah belasan tahun di Prancis, Siska pun hingga kini masih tetap berstatus sebagai warga kebangsaan Indonesia, WNI. Sampai sekarang ini saya masih megang paspor hijau. Meski lama di Prancis dan anak saya juga sudah sekolah di Prancis, sampai sekarang tidak terpikir untuk menjadi warga negara Prancis, karena kalau menjadi warga negara Prancis, status sebagai WNI akan hilang. Tapi sebaliknya, di Prancis ini seorang WNI tidak akan berpengaruh kalau lama-lama menetap di Prancis. Saya di Prancis bayar pajak, dan saya juga punya kartu residence Prancis yang masa berlakunya 10 tahun. Kemudian, juga aneh rasanya kalau kita pulang kampung ke Indonesia, tapi minta visa, ujarnya. Kemudian ketika ditanya apakah pihak Indonesia pernah menawarkan untuk pulang ke Indonesia dan dijanjikan pekerjaan, Siska pun mengatakan bahwa sudah ada beberapa kali tawaran menjadi dosen, yaitu dari Universitas Bina Nusantara, BINUS, dan UGM. Di BINUS, tawaran tersebut langsung datang dari rektornya. Sedangkan di UGM, tawaran itu dari pembimbing saya waktu kuliah di UGM. Namun karena saya punya penyakit autoimun sejak 2006, makanya tawaran itu saya tolak, katanya. Selain autoimun, sebut Siska, matanya juga sudah rabun. Bahkan kalau pulang kampung, dia pun kadang dibilang sombong, padahal dirinya tidak bisa melihat orang dengan jelas, kecuali jarak dekat, misalnya sekitar 10-15 meter. Kalau lebih dari itu, agak samar pandangannya. Biaya pengobatan di Indonesia juga mahal. Sedangkan di Prancis, biaya medikal ditanggung pemerintah. Kemudian kalau untuk kerja pun di Prancis juga tidak masalah. Di Prancis, toleransinya tinggi, karena yang mereka inginkan itu hanya hasil. Jadi, itulah sebabnya kenapa sampai sekarang ini saya memilih untuk menetap di Prancis ini, meskipun awalnya saya tidak ada niat sedikitpun untuk menetap di Prancis. Namun begitu, saya rutin pulang kampung sekali setahun, kecuali sejak pandemi COVID-19 ini, ujarnya. Di akhir percakapan via WhatsApp, Siska pun menitip pesan kepada anak-anak Sumbar dan para penerima beasiswa dari PT Semen Padang khususnya, bahwa kesuksesan yang diraih saat ini, tidak terlepas dukungan banyak pihak dan doa dari orang tua. Teruslah rajin, giat belajar dan kejar cita-citamu. Jangan pernah menyerah dan tidak usah dihiraukan apapun ocehan dan celaan orang lain terhadap dirimu, karena sesungguhnya saingan terberat itu adalah dirimu sendiri. Saya harap, pesan ini dapat memotivasi adik-adik saya yang mendapatkan beasiswa dari PT Semen Padang, katanya. Dihubungi terpisah Yulizar, ayah dari Siska, mengaku bersyukur dan bangga atas kesuksesan anak sulungnya itu. Ia dan istrinya sempat melarang Siska untuk melanjutkan kuliah ke Prancis, karena penghasilan Siska saat bekerja di perusahaan Amerika setelah lulus dari UGM sangat besar, sekitar $1.000. Ditambah lagi Siska yang saat itu masih berstatus lajang, tentunya sebagai orang tua ia dan istrinya khawatir membiarkan anaknya seorang diri terpisah jauh di Eropa. Karena Siska tetap gigih pada pendiriannya, saya dan mamanya merestui keinginan Siska untuk kuliah di Prancis, kata Yulizar. Ia mengungkapkan, awalnya terasa berat melepas Siska kuliah ke Prancis, namun karena tekad anaknya itu untuk melanjutkan pendidikan sangat kuat, mau tidak mau ia sebagai orang tua tentu harus memberikan izin.
Apalagi ini untuk masa depannya Siska. Karena bagi saya sebagai orang tua, kami tidak ingin anak-anak hidup susah. Cukup kami sebagai orang tua yang merasakannya, tutur Yulizar seraya mengungkapkan mamanya Siska sudah almarhum, beliau meninggal karena sakit pada tahun 2012 silam. Kesuksesan yang diraih Siska kini turut dirasakan oleh keluarganya di kampung. Bahkan, Siska juga telah memberangkatkan kedua orang tuanya naik haji ke Mekah pada tahun 2010 dan juga ikut membantu membiayai kuliah adik bungsunya bernama Andam Sari, 27, di UGM. Ibaratnya, Siska ini pembangkit batang Tarandam, membangkitkan marwah kehormatan di keluarga. Karena berkat kerja kerasnya, adiknya juga bisa kuliah ke UGM, dan alhamdulillah juga memberangkatkan saya pergi haji. Bahkan, Siska juga merenovasi rumah di kampung, pungkas Yulizar.